Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Asep Ismail, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP IT Manbaul Huda, Kabupaten Majalengka. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu perasaan selama saya melakukan perubahan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi kepada guru atau teacher center, yaitu guru lebih mendominasi pembelajaran sehingga peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya dan kurang bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Padahal seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya akan pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan sekedar mengajar saja, yang saya harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Yang kedua yaitu ide dan gagasan selama saya melakukan perubahan. Pada aksi nyata kali ini ada dua hal yang perlu saya lakukan. Yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, catatan praktik baik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat, yaitu guru mata pelajaran di sekolah kami. Kemudian selanjutnya kami menyiapkan perangkat pembelajaran, di antaranya modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan berdoa untuk memunculkan sifat religius, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan. Selanjutnya, saya meminta peserta didik untuk menyimak tayangan video tentang keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan diskusi di depan kelas, dan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang maju presentasi. Langkah yang terakhir, kami bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran. Selama melakukan perubahan, tentunya ada tantangan dan juga solusi. Untuk tantangan, masih ada peserta didik yang tidak aktif saat kegiatan diskusi kelompok dan cenderung mengandalkan temannya. Kemudian yang kedua, masih ada peserta didik yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Sedangkan untuk solusi, kami membimbing peserta didik secara personal agar ikut aktif berpartisipasi saat kegiatan diskusi kelompok. Untuk selanjutnya yaitu melatih dan membiasakan peserta didik untuk berani berbicara di depan kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Sulaiman. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Asep Ismail SPD yang sedang mengikuti CGP angkatan 11, dan saya teman sejawat beliau, dan saya akan memberikan testimoni mengenai tentang pembelajaran yang dilakukan oleh beliau di kelas. Yang saya
dapatkan dari beliau ketika saya melihat pembelajaran yang dilakukan beliau begitu kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu dengan selalu memberikan diskusi dan kesempatan menyampaikan pendapat peserta didiknya, dan begitu juga dengan metode pembelajaran yang beliau terapkan di kelas, yaitu sangat menyenangkan, kreatif, dan juga membuat si anak itu lebih ceria dan lebih berminat untuk belajar di kelas. Dan yang saya salut juga dari beliau yaitu begitu sangat luar biasa ketika memberikan pembelajaran, yang pembelajaran itu sangat berpusat kepada anak dan tidak lagi berpusat kepada materi buku ataupun apapunnya. Jadi si anak-anak lebih bisa mengimplementasikan atau berinovasi, berpikir secara kreatif juga, secara kritis dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh Pak Asep. Jadi itu sangat berguna sekali bagi saya, menjadi tambahan juga pengetahuan untuk saya dalam nanti juga saya menerapkan proses pembelajaran. Dan saya selalu berdiskusi dengan Pak Asep Ismail juga tentang metode pembelajaran yang beliau laksanakan, dan semoga beliau dengan mengikuti CGP tahap 11 ini semoga bisa berimbas kepada kami di sekolah dan bisa diimplementasikan kepada kami, yaitu teman sejawat beliau. Terima kasih dan selamat untuk Pak Asep yang sedang menjalankan proses CGP di tahap 11 ini. Semoga pokoknya tambah semangat dan luar biasa, dan terima kasih banyak.